tempat buat ejekan orang-orang atau permainan ya, karena ini mengandung ras. Jadi kalau menurut saya sih mending jangan menyangkut pautkan ras, agama dan lain sebagainya. Jujur saja tersinggung sih, karena menurut saya sama mereka tuh sama aja. Kalau tersinggung dipanggil Cina, jujur meskipun saya ini kayak Teta Lokantara dia punya Assalamualaikum, kumaha damang good people, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions kali ini. Nah guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Reinhard Francisco. Dan judul daripada video ini pula adalah Suara Hati Milenial Etnis Tionghoa untuk Indonesia. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini. Nah, sempena bulan Agustus nih, sempena sudah dekat nih bulan kemerdekaan untuk Indonesia. Kali ini kita dengar dari satu sisi yang lain daripada Indonesia, yaitu luahan etnis milenial Tionghoa di Indonesia gimana. Nah guys, oke, link asli daripada video ini akan saya letak di description box di bawah. Nanti kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya reakini. Jangan lupa di subscribe channelku Good People. Atur nuhun buat teman-teman yang sudah klik dan menonton video ini. Dan tanpa berbasa-basi, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini. Good People, let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. 17 Agustus. Nah, ini sempena hari kemerdekaan nih, spesial untuk Indonesia. Kebetulan kita di bulan Agustus dan sudah hampir kan dengan 17 Agustus, di mana Indonesia menyambut hari kemerdekaan. Mama Chinese Lamala, papa asli Lubuk. Gue turun campuran sih, bapak itu Makassar, terus ibu lahiran di Indonesia, tapi opa oma gue itu yang dari ibu asli Cina. Cina asli. Saya campuran, papa Cina, mama Mori. campuran papa Cina asli, mama Mori. Oke. Apakah pernah merasa minoritas di lingkungan orang banyak? Sometimes ya, tapi biasanya juga nggak didiskriminasi atau dibuat apa, tapi biasa ada sedikit rasa kena kalau diminoritaskan. Oh, Pernah sih diminoritaskan. kalau lagi ngumpul-ngumpul di asrama, terus ada kakak-kakak tingkat senior mulai menghubung-hubungkan dengan orang-orang Cina ya, paling mereka mulai kayak mendiskriminasi gitu. Saya tidak sangka guys. Kalau merasa diri minoritas sih hampir enggak pernah. Tapi kalau dari orang luar menganggap saya pengecualian itu pasti pernah. Kayak misalkan saya pernah ditanyain, kamu Cina ya? Kayak gitu. Pernah, karena waktu saya SMP dulu tuh di kelas saya cuma saya yang keturunan Tionghoa. Jadi awalnya tuh kayak mau berbaur gitu, kayak canggung. Kalau merasa minoritas sih tidak, karena jujur saya ini ya Cina tipe keturunan Tionghoa yang tidak terlalu kantara itu. Jadi kalau ditanya pernah merasa minoritas, kayaknya tidak, karena sangat kecil kasus seperti itu yang saya alami. Apakah tersinggung kalau dipanggil China? Biasanya kadang tersinggung karena menurut saya itu bukan sebuah tempat buat ejekan orang-orang atau permainan ya, karena ini mengandung ras. Jadi kalau menurut saya sih mending jangan menyangkut pautkan ras, agama dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Tapi Saya tidak sangka di Indonesia juga kadang ada gitu. ada yang begini guys. Sebenarnya Sebab Indonesia tersinggung yang sampai melukai hati itu enggak. Cuman kalau waktu kita ada di suatu lingkup pergaulan gitu, terus ada orang yang kayak Cina kayak gitu tuh pasti kita merasa kayak seakan-akan kita tuh dibedakan. Padahal sebenarnya kan kita itu semuanya sama aja kan, sama-sama Indonesia. betul. Jujur saja tersinggung sih, karena menurut saya
Cina, jujur meskipun saya ini kayak Tetalo Kantara dia punya keturunan Tionghoa, tapi ada juga orang yang pernah panggil saya ya begitulah. Tapi kalau ditanya tersinggung, tidak sih. Lebih ke senang saja karena ada orang yang masih menganggap saya keturunan Tionghoa. Jadi saya kayak bangga gitu dan Siapa tokoh favorit keturunan Tionghoa di Indonesia? Kong Pastor Stephen Tong. Karena dia seorang pelayan hamba Tuhan juga yang cukup luar biasa, yang di dalam kehidupannya itu memberi tanpa pamrih, kalau saya mau bilang, segala fasilitas dari apalagi dia suka musik ya, dia menyediakan studio musik, dia menyediakan fasilitas untuk orang-orang yang bertalenta di bidang musik klasik umumnya untuk berkarya di Indonesia, buat anak-anak Indonesia juga untuk bertumbuh di dalam berkarya. Jadi saya rasa dia sosok orang Chinese yang luar biasa yang menurut saya harus patut dicontoh. Dia bisa mengubah anak bangsa, khususnya orang Indonesia juga, untuk berkarya tanpa memandang ras, agama, apalagi dia tidak memandang dari segi-segi itu, tapi dia ya membaur sebagai Bagus video warga ini, negara guys. Indonesia gitu. Kalau favorit gua sih Ciputra. Ciputra. Selain bisnismen, dia juga membantu membangun Indonesia. Contohnya seperti dia bangun mall, terus yang membantu membangun jalan, perumahan dan sebagainya. Gitu. Ernest Prakasa. Kenapa dia? Karena dia itu selalu buat film yang filmnya itu sangat-sangat relate dengan kehidupan para Chinese di Indonesia. Kalau saya Ahok, karena Ahok. Ahok adalah salah satu petinggi negara yang keturunan Tionghoa. kalau ditanya tokoh favorit sih sebenarnya ada banyak. Misal saja ada Ahok, ada Ciputra dan lain sebagainya. Tapi ada satu tokoh yang dia bukan keturunan Tionghoa, tapi justru perannya terhadap keturunan Tionghoa itu besar. Siapa dia? Ya, dia adalah presiden keempat kita, yaitu Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita panggil Gus Dur. Nah, kenapa saya mengagumi dia? Karena berkat dia semua keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia itu bisa mendapatkan hak yang sama. Ya, guys, apa pendapat Anda tentang kasus racism, diskriminasi keturunan Tionghoa di Indonesia? Sangat sedih, prihatin. Saya tidak sangka ada keadaan yang seperti rasis itu. di Indonesia, Ya, guys. Balik lagi, coba kalau orang Indonesia yang ada di tempat yang mayoritasnya Chinese, terus diperlakukan seperti itu, apa yang akan terjadi? Maksudnya rasanya seperti apa? Ya balik-balik lagi, kita menyadarkan diri bahwa cobalah kita untuk berganding tangan, hidup rukun damai satu sama lain tanpa memandang perbedaan, karena ideologi Indonesia itu Pancasila, kebinekaan kan. Bhinneka Jadi, Tunggal menurut Ika. Saya sangat munafik sekali kita mengatakan Indonesia bineka kalau kita masih ada rasisme di Indonesia itu. Kalau saya sih jujur aja pasti sedih ya, karena bagaimanapun sekalipun kita memang keturunan Tionghoa yang matanya memang sipit dan sedikit agak berbeda daripada orang Indonesia pada umumnya, tapi tetap aja kita itu kan sama-sama Indonesia kan. Jadi sedih aja gitu loh kalau kita harus dibedakan, padahal kita tuh sebenarnya satu negara gitu. Jujur saya sedih karena dari pandangan saya keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia itu memiliki hak yang sama. Sebenarnya kalau untuk kasus rasisme ini saya sangat yakin bahwa Indonesia itu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, sangat menjunjung tinggi, dan rasa persatuan dan kesatuan itu pasti kental di negara kita ini. Tapi tidak sedikit pun kasus rasisme itu tidak ada. Justru kasus rasisme itu ada, apalagi terhadap keturunan Tionghoa. Tapi walaupun ini jumlahnya sedikit, justru saya merasa sedih juga. Kenapa? Karena menurut saya keturunan Tionghoa itu seharusnya punya hak yang sama juga dengan banyak orang gitu. Bagaimana cara Anda jika satu saat Anda ada yang Jadi saya sih mendiskriminasikan melakukan Anda? yang terbaik aja buat orang lain, di mana saya tidak melakukan apa yang seperti yang dia lakukan, karena saya sudah tahu itu salah. Buat apa saya melakukan hal Mantap yang salah? jawabannya. Jadi lebih
open minded saja, menerima keadaan tanpa kita membalas sesuatu yang jahat dengan kejahatan gitu. Jadi ya menerima. Ya pertama sih perasaannya sedih sih karena ada yang mendiskriminasi gitu, tapi gua gak akan tetap diam dan akan terus berjuang sampai orang-orang tersebut sadar bahwa kita itu punya hak-hak yang sama. Jujur, sudah pasti yang harus saya lakukan pertama kali adalah menjelaskan kalau kita semua ini sama saja kan. Dan yang akan saya lakukan seterusnya adalah mencoba lebih membaur dengan mereka supaya mereka tuh lebih mengerti kalau kita itu sama saja gitu loh. Supaya diskriminasi ini dihentikan. Menurut pengalaman pribadi saya, ketika saya berada di posisi itu, akan saya abaikan. Kalau ada yang bilang saya keturunan Tionghoa, justru saya merasa bangga karena dia masih percaya juga bahwa saya ini ada keturunan Tionghoa dan jadi bangga. Tapi kalau misalnya sampai mendiskriminasi, itu baru saya merasa sangat kecewa. Karena menurut saya semua orang itu punya hak yang sama, apalagi di negara kita ini. Dan apa yang akan saya lakukan? Ya justru saya akan menunjukkan karya saya. Gitu saja. Apa motivasi Anda terhadap keturunan Tionghoa? Nah, harapan saya hanya bagaimana saja mereka itu bisa menerima perbedaan, menerima keadaan yang luar biasa. Ini merupakan ciptaan Tuhan yang luar biasa dan tidak perlu ditolak sih sebuah perbedaan. Kita terima saja, saling menghargai, saling menghormati. Itu yang paling penting. Di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai satu sama lain dari agama, suku, kepercayaan, budaya, apapun itu. Jadi menurut saya saling menghormati dan menghargai, itu saja. Menurutku bagi kalian yang merasa terdiskriminasi, ya jangan dengerin omongan orang lain. Cukup fokus ke diri kalian untuk terus mengejar cita-cita kalian untuk membangun Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Tetap kuat, tetap berusaha, terima. Kalau di rasis jangan marah, karena kita nggak bisa mengubah pikirannya orang. Jangan insecure, rubah diri kalian sendiri. Jangan marah kalau orang ngata-ngatain kalian. Terima aja, karena suatu saat nanti pasti orang-orang itu bakalan berubah dengan sendirinya. Ya betul. Tetap semangat dan terus berkarya. Tidak usah peduli omongannya orang lain, terus berkarya, tetap semangat juga dan terus melakukan yang terbaik bagi Indonesia. Apa harapan Anda di hari ulang tahun Republik ke-Indonesia Harapan untuk ke-75 HUT RI ke-75 yang pertama, hidup rukun dan damai dengan kehidupan kebinekaan yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. ditingkatkan lagi. Yang kedua, saling menghargai antar suku, antar agama yang ada di Indonesia, antar berbagai macam budaya yang ada. Jika itu budaya yang jelek, marilah kita menolaknya dengan cara kemanusiaan, bukan dengan rasisme, dengan penolakan yang tidak manusiawi, tetapi saling menerima dan menolak dengan cara kemanusiaan. Gitu. Itu harapan saya saja. Semoga dari sini Indonesia bisa hidup rukun dan damai. Amin. Amin. Harapan saya ke depannya adalah agar Indonesia dapat semakin maju dalam bidang apapun, terkhususnya di dalam bidang teknologi, agar Indonesia dapat beradaptasi di dalam era 4.0 ini untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi dan teknologi yang dapat berguna untuk membangun Indonesia ke depannya. Dan yang terkhususnya adalah untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bagus sorry. Harapan saya Indonesia dapat membangun lapangan kerja lebih banyak lagi agar supaya tingkat kemiskinan di Indonesia bisa lebih berkurang. Semoga pembelajaran online ini segera berakhir dan proses pembelajaran bisa kembali normal seperti dulu. Harapan saya di hari ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini, semoga kita semua yang ada di Indonesia ini semakin mempererat rasa persatuan dan kesatuan kita, semakin menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita, dan jangan saling rasis satu dengan yang lain, tidak peduli ras, suku, agama, kita semua tetap satu, kita adalah Indonesia. Dan yang kedua, semoga Indonesia di ulang tahun yang ke-75 ini keadaan ekonominya semakin membaik dan pendidikan boleh berjalan seperti sedia kala. Luar biasa.
Indonesia menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika guys, bersatu dalam keragaman. Dan saya sangat tidak sangka etnis Tionghoa di Indonesia juga didiskriminasikan dan juga diminoritaskan. Sebab setahu saya Indonesia itu semua orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia, warga Indonesia memiliki hak yang sama karena semua sama Indonesia. Tapi tidak sangka juga ada etnis Tionghoa yang juga didiskriminasikan guys. Jadi itu sesuatu yang tidak bagus guys. Apa pendapat kalian di dalam video kali ini? Apa sebab saya katakan itu tidak bagus? Karena racism atau diskriminasi ini adalah seperti racun pada sesebuah negara. Ianya akan bermula dengan kecil dan perlahan-lahan akan menyebar. Begitulah racism dan diskriminasi di mata saya, menurut pendapat saya sendiri. Karena guys, saya juga pernah merasakan yang saya didiskriminasikan dan juga diminoritaskan guys. Karena saya kalian tahu kan, saya jaga dari Sabah. Jadi itulah apa yang di dalam video ini saya juga terasa macam berkait lah. Saya boleh paham lah apa yang mereka katakan ini. Jadi moga-moga di Indonesia tidak akan ada virus diskriminasi dan virus racism yang macam saya katakan tadi. Ianya akan bermula dari peringkat kecil dan akan menyebar. Mudah-mudahan di Indonesia tidak akan ada racun virus seperti itu. Insyaallah Indonesia akan maju dan terus maju dan akan menjadi satu negara contoh toleransi terbaik di dunia guys. Amin. Apa pendapat kalian dengan video kali ini guys? Silakan komen di ruangan komen di bawah dan jangan lupa buat bergabung serta dukung channel saya guys. Jadi kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Sampai sini saja. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.